Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurul Laili. Di sini saya akan memaparkan makalah dari kelompok 3, yaitu profesi dan profesional. Dari pemaparan makalah tema 3, dapat saya simpulkan bahwa profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan yang disebut profesi. Tetapi juga memerlukan sikap yang profesional. Sikap profesional harus dimiliki setiap karyawan yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki. Seorang karyawan yang memiliki sikap profesi dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Sikap profesional menjadi hal penting di dunia kerja karena akan berdampak positif bagi perusahaan. Profesionalitas dalam bekerja dianggap sebagai salah satu aspek terpenting untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. Secara sederhana, profesional kerja karyawan dapat dilihat pada saat karyawan yang bekerja di perusahaan telah menerima upah. Kemudian mereka menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan baik. Kemudian berbagai jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, tanpa mengeluh, serta senantiasa memperbaiki kesalahan agar menjadi lebih baik. Secara umum, definisi atau pengertian pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara individu maupun secara berkelompok, baik secara terbuka maupun tertutup. Kemudian dari kegiatan tersebut bisa menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa, sehingga dapat memperoleh uang dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Pekerjaan juga didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi segala kebutuhannya dan demi kelangsungan hidupnya. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan penguasa teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Adapun hal yang diperhatikan oleh pelaksanaan profesi. Pekerjaan merupakan bagian dari pengayaan pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan adalah salah satu yang digunakan secara luas. Karakteristik pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, di mana ia berkaitan dengan cara bagaimana karyawan menilai tugas-tugas yang ada dalam pekerjaannya. Karakteristik pekerjaan adalah sikap aspek internal dari kerja itu sendiri, yang terdiri dari variasi, keterampilan yang dibutuhkan, prosedur dan kejelasan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta umpan balik dari tugas yang telah dilakukan. Pada prinsipnya, profesi sangat erat hubungannya dengan pekerjaan, namun tidak semua jenis pekerjaan merupakan profesi.
Terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan antara profesi dan pekerjaan lain, yaitu seperti yang pertama, keahlian dan keterampilan berdasarkan pengetahuan teoris. Yang kedua, adanya pendidikan ekstensif. Yang ketiga, adanya proficiency test atau uji kompetensi. Yang keempat, ada pelatihan institusional. Yang kelima, adanya asosiasi profesi. Yang keenam, adanya lisensi. Yang ketujuh, adanya kode etik profesi. Yang kedelapan, adanya otonomi kerja. Yang kesembilan, swaregulasi atau mengatur diri. Yang kesepuluh, pelayanan publik dan altruisme. Yang ke-11, status dan penghargaan yang tinggi. Dan yang terakhir, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan, kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu ilmu melalui program pendidikan yang khas dengan standar kualitas tertentu dan terukur, dan dapat melakukannya secara mandiri dengan imbalan jasa dari klien yang dilayani dengan kode etik atau aturan yang berlaku. Konsep profesional yang pertama, afiliasi komunitas, yaitu menggunakan suatu ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalam organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal. Sumber ide utama pekerjaan melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesi. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk mandiri, merupakan sebuah pandangan bahwa seorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, yaitu seperti pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi. Setiap adanya campur tangan atau intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian serta secara profesional. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu dedikasi pada profesi, dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan, meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Yang terakhir yaitu kewajiban sosial, yakni salah satu pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Ada 4 perspektif dalam mengukur profesionalisme menurut Gley dan England. Yang pertama yaitu pendekatan berorientasi filosofi, pendekatan lambang profesi, pendekatan sikap individu, dan eklektik. Yang kedua yaitu pendekatan perkembangan terhadap individu dengan peminat bersama, berkumpul, kemudian mengidentifikasi dan mengadopsi ilmu untuk membentuk organisasi profesi dan membuat kesepakatan persyaratan profesi, serta menentukan kode etik untuk merevisi persyaratan. Yang ketiga yaitu pendekatan berorientasi karakteristik, etika sebagai aturan langkah-langkah, pengetahuan yang terorganisasi, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan minimal, sertifikat keahlian. Yang keempat yaitu pendekatan berorientasi non-tradisional, mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik dan kebutuhan profesi. Sekian.
Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.